Zaman sekarang banyak banget definisi tentang pria sejati. Ada yang bilang pria sejati itu yang sukses, yang kuat, yang kaya. Tapi kalau kita tanya sama Tuhan, pria sejati bukan diukur dari otot, jabatan, atau uang, tapi dari karakter. Hari ini saya mau ajak kita belajar tentang 10 karakter Man of God. Bukan sekedar sifat maskulin, tapi cerminan pribadi Yeshua sendiri. Gambarannya adalah pria sejati bukan ditandai oleh kekuasaan, tetapi ketergantungan pada kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Poin pertama, kejujuran, honesty. Berani bicara benar walau tidak mudah. Amsal 28 ayat 13, pria sejati berani berkata jujur, bahkan saat itu menyakitkan. Kejujuran bukan cuma soal berkata benar ketika nyaman, tapi tetap jujur walau bisa membuat kita rugi. Yesus selalu berbicara kebenaran dalam kasih. Ia nggak pernah menutupi kebenaran hanya untuk terlihat baik di mata orang. Dan di situ kejujuran sejati diuji. Apakah kita bicara untuk melindungi diri atau untuk memuliakan Tuhan? Poin kedua, integritas, integrity. Tetap sama di depan orang maupun saat kita sendirian. Amsal 11 ayat yang ketiga, integritas berarti hidup kita itu konsisten. Bukan cuma tampilan dari luar, tetapi ketulusan hati di hadapan Tuhan. Yesus tetap setia walaupun dia difitnah. Tetap kudus walaupun dia ditolak. Integritas sejati tidak dibangun dari opini orang, tapi dari kesadaran bahwa hidup kita sudah ditebus oleh anugerah. Poin nomor 3, responsibility, tanggung jawab. Laki-laki hidup untuk mengorbankan diri. Kolose 3 ayat 23-24. Anak-anak hidup untuk kesenangan, tapi pria sejati belajar untuk berkorban. Tanggung jawab artinya tetap hadir bahkan ketika kita nggak nyaman. Yesus menanggung dosa bukan karena kesalahannya, tetapi dia menanggung dosa demi kita yang nggak sanggup untuk menanggung dosa kita sendiri. Menjadi pria sejati berarti siap memikul tanggung jawab dan bukan lari dari tanggung jawab. Poin keempat, disiplin. Memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. 1 Korintus 9 ayat 26-27. Disiplin bukan berarti keras pada orang lain, tapi belajar mengendalikan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mengatur hati, pikiran, dan perasaan, kita juga nggak bisa mimpin orang lain. Yesus berdoa dengan air mata di Taman Getsemani, tapi tetap dia taat pada kehendak Bapa. Itulah disiplin sejati. Taat bahkan ketika hati ingin menyerah. Poin nomor 5, strength atau kekuatan. Bukan soal otot, tapi soal bahu. Galatia 6 ayat 2, kekuatan sejati bukan dari suara yang keras, tetapi bahu yang siap memikul beban orang lain. Yesus tidak menunjukkan kekuatan dengan menghancurkan, tetapi dia menunjukkan kekuatan dengan memikul salib. Pria sejati tidak pernah menekan yang lemah. Pria sejati mengangkat mereka yang lemah supaya mereka bisa berdiri kembali. Poin 6, percaya diri, confidence. Bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada ego. Amsal 3 ayat 5-6. Percaya diri sejati bukan berarti merasa hebat, tapi tahu bahwa Tuhan itu cukup. Yesus gak perlu membuktikan siapa dia, karena dia tahu identitasnya. Dan sama seperti kita, nilai kita bukan berasal dari pencapaian-pencapaian kita, tetapi dari kasih Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Poin nomor 7, respect atau hormat. Menghormati bahkan saat kita tidak sepakat atau tidak setuju. Amsal 12 ayat 15, menghormati bukan berarti kita ini selalu setuju. Tetapi menghormati ini berbicara tentang mengakui nilai yang Tuhan telah taruh dalam setiap orang. Mungkin kita bisa berbeda, tetapi tetap ada value, nilai untuk kita mau menghormati. Yesus menghormati orang yang berdosa. Yesus menghormati pemungut cukai dan perempuan yang disingkirkan. Kenapa? Karena menghormati adalah tanda dari hati seorang yang mengasihi.
Pria sejati tidak perlu menang debat, selalu mau menang sendiri. Enggak, tapi pria sejati cukup menang dalam pengendalian dirinya sendiri. Poin nomor 8, growth atau pertumbuhan. Terus belajar dan terus dibentuk. Amsal 26 ayat yang ke-11. Pria sejati bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti untuk terus bertumbuh. Setiap kelemahan adalah kesempatan untuk belajar. Yesus pun bertumbuh di dalam hikmat dan anugerah. Kalau Tuhan saja mau bertumbuh sebagai manusia, maka kita pun perlu terus berubah dari hari ke hari menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dan segambar di mana Tuhan menciptakan kita. Poin nomor 9, keberanian atau courage. Takut akan Tuhan, bukan takut akan masa depan. 2 Timotius 1 ayat 7. Keberanian sejati bukan berarti kita ini tidak pernah takut. Tetapi keberanian sejati adalah mereka yang tetap terus melangkah meski sedang takut. Yesus tahu penderitaan yang ia akan hadapi. Tetap ia berkata, bukan kehendakku Tuhan, tetapi melainkan kehendak-Mu. Itu adalah keberanian sejati. Percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Poin nomor 10, belas kasihan atau mercy and kindness, kebaikan. Kuat tapi tetap lembut. Yakobus 2 ayat 13, Amsal 16 ayat 24. Dunia berkata, pria harus keras, tapi Yesus menunjukkan kekuatan melalui kelembutan. Yesus menangis di depan kubur Lazarus, namun tetap melangkah ke Golgota dengan keberanian oleh anugerah. Membuat kita menjadi kuat tanpa kita harus menjadi kasar. Membuat kita menjadi lembut tanpa menjadikan kita pribadi yang lemah. Gambaran pria sejati di mata Tuhan yaitu adalah kalau kita lihat satu persatu, semua karakter ini jujur, tangguh, tanggung jawab, berani, penuh kasih, semuanya terlihat jelas satu pribadi, yaitu mencerminkan Yeshua HaMashiach. Menjadi man of God, menjadi seorang yang menggambarkan Tuhan, itu bukan bicara tentang sempurna, tetapi bicara tentang hubungan kita kepada Tuhan. Semakin dekat kita dengan Yesus, semakin karakternya tertanam dalam setiap hidup kita. Semakin karakternya terbentuk di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, kalau hari ini kamu mau menjadi pria sejati di mata Tuhan, bukan hanya dari kacamata dunia, jangan mulai untuk motivasi diri menjadi lebih hebat. Tapi mulailah dari kesadaran bahwa kita sudah dikasihi. Dan oleh kasih itu yang membuat kita memiliki karakter sejati yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau video ini memberkati, berbicara dalam hati kalian, klik like, bagikan ke teman atau komunitas siapapun pria yang kamu kenal. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan konten berikutnya. Karena dunia tidak butuh lebih banyak pria yang berkuasa, tapi pria yang berkarakter, hidupnya mencerminkan kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yesus HaMashiach, bless you.